itu ya kita kasih standar seperti agama, tapi maksudnya itu ialah intinya ialah pemberitahuan. Nabaun tadi itu dari Nabi. Nah, di sini wahyu lah, wahyun, pengajaran dari wahyu yang kita peroleh dengan perantaraan Nabi. Kita sendiri tidak memperolehnya, tapi melalui para Nabi, orang-orang yang mendapat berita itu. Ini kita lihat ini peningkatan. Ini kan meningkat begini. Misalnya hal-hal yang bersifat indrawi itu menjadi supra insting, hanya lebih tinggi dari insting, tidak bertentangan dengan insting tapi lebih tinggi dari insting. Misalnya hal-hal yang rasional, yang akli itu supra indrawi, tidak bertentangan dengan indrawi, tidak bisa disebut pertentangan dengan indrawi, tidak bisa, tetapi lebih tinggi dari indra. Misalnya begini, ya, apa Pak? Wujdan, bahasa Arabnya wujdan, dari wujud gitu, ya, ini sesuatu yang sudah ada pada diri kita. Misalnya begini, sebagai contoh bahwa sesuatu yang rasional itu sudah supra indrawi. Kita biasa menyebut ini gimana ini ya? Kubus. Sebetulnya ini 1 meter ini kan meter kubik. Ini masih sensual, masih bersifat indrawi. Tapi ketika kita rumuskan menjadi begini, menjadi rasional kategori. Nah, jadi artinya sesuatu yang rasional itu ada yang masih bisa diterjemahkan menjadi sesuatu yang indrawi. Tapi banyak sekali hal yang rasional tidak bisa diterjemahkan menjadi indrawi. Karena misalnya meter M pangkat 4 kan ada, secara rasional kan ada, tapi bagaimana wujudnya kita tidak tahu, tidak bisa. Ini tidak berarti tidak ada, hanya karena tidak ditangkap oleh indra kemudian jadi tidak ada, tidak bisa. Ini ada, tetapi lebih tinggi daripada indra, karena itu tidak terjangkau, rasional, supra-rasional, supra-indra. Nah, kemudian begitu juga akal dalam mencapai wahyu. Ada bagian-bagian dari wahyu yang mudah sekali diterjemahkan dari hal rasional, banyak sekali. Ya kalau Tuhan dalam Quran ataupun dalam semua kitab suci melarang kita mencuri, itu kan sangat rasional. Kalau melarang kita membunuh itu kan sangat rasional. Tetapi ketika Quran itu misalnya mengajari kita untuk selalu ingat pada Tuhan, dan itu kan tidak bisa dirasionalkan. Nah itu. Jadi kalau masih berupa commandments dari Tuhan, commandments itu kira-kira masih M pangkat 3 itu, yaitu suatu kategori rasional, tapi masih bisa diterjemahkan menjadi kategori indrawi. Jadi Tuhan commandments, ya kita tahu Tuhan commandments itu pertama tidak boleh menyembah kecuali Allah yang Maha Esa. Yang kedua tidak boleh buat patung. Yang ketiga tidak boleh menyembah patung. Yang keempat tidak boleh membunuh. Thou should not kill, itu kan orang Inggris bilangnya itu. Dan yang kelima tidak boleh mencuri, tidak boleh zina, tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan, tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh merebut istri orang. Sekarang lucu kedengarannya. Waktu itu konteksnya kan orang-orang Israel itu kan hidupnya di kemah-kemah, jadi mungkin sering keliru barangkali begitu. Maka diingatkan awas gitu. Lalu yang ke-10 harus menghormati hari Sabtu ya. 9 itu masih berlaku, itu universal sepanjang masa, hanya menghormati hari Sabtu aja yang khas Yahudi. Nah, commandments itu adalah hal-hal yang keagamaan tapi rasional sekali. Kira-kira orang tahu bahwa kita tidak boleh bunuh, orang tahu bahwa kita tidak boleh mencuri, orang tahu bahwa kita tidak boleh berzina, kira-kira tahu.
Tetapi toh memerlukan peneguhan dari Tuhan, dari atas, karena pengetahuan kita barangkali goyah, gampang goyah begitu. Tapi banyak sekali hal yang tidak bisa diterjemahkan menjadi kategori rasional dari agama itu menjadi yang gaib. Misalnya, apakah hidup ini punya makna atau tidak? Sejak orang berpikir secara serius, yaitu zaman Yunani yang berarti 2000-3000 tahun yang lalu, orang berselisih sampai sekarang. Apa hidup itu ada maknanya apa tidak? Ada yang mengatakan ada maknanya, ada yang mengatakan tidak. Artinya bukan sesuatu yang bisa dipecahkan secara rasional. Nah, orang beragama mengetahui secara pasti bahwa ada makna hidup itu. Ini sekalian dari itu mengenai masalah rohani ini. Nah, kemudian saya ingin juga yang terakhir, iya, insting rohani tulisan wujudan, Pak. Wujudan, ya wujudan ini sekali ini. Dari perkataan wujud, ya wujudan. Karena tadi sudah saya sebutkan mengenai ruh yang dari Tukun dan diambil kesalahan rohani. Nah, karena Quran itu mengatakan bahwa setiap orang itu ditiupkan ke dalamnya itu ruh dari Allah, maka tadi saya sebut bahwa kita itu punya sifat lahud, mempunyai sifat keiladian. Oleh karena itu kita disebut teomorfis atau menyerupai Tuhan. Maka dari itu lahud, bukan lahud itu itu akar kata, jadi dari ilah lahud, insan nasud, ya. Nah, nasud itu lahud itu sebagian dari akar kata, dari apa namanya itu, suku kata. Oke. Karena Tuhan meniupkan rohnya pada setiap orang, maka sebetulnya Isa Al-Masih itu tidak unik. Memang di Quran disebutkan bahwa Isa itu adalah roh dari Allah, dan juga dikuatkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu nama lain untuk malaikat Jibril. Itu berkenaan dengan fungsinya sebagai nabi dan rasul yang tugasnya berat sekali. Oleh karena itu kemudian ditopang oleh Roh Kudus. Tapi bahwa Isa itu teomorfis tidak unik. Semua orang itu teomorfis sebetulnya menurut Quran. Maka dari itu polemik dengan Kristen, antara Islam dan Kristen itu mengenai Isa itu ialah karena orang Kristen menganggap Isa sebagai roh Tuhan itu unik, padahal sebetulnya semua manusia itu adalah roh dari Allah. Oleh karena itu Isa itu disebut Al-Masih. Jadi Isa itu sebetulnya pengaraban dari nama yang sebenarnya dalam bahasa Aramia itu Yeshua. Nah, dari Yeshua itulah Yesus diambil. Kalau pengarabannya, kalau orang Islam Isa, tapi kalau orang Kristen Arab sendiri bukan Isa tapi Yeshua. Tapi Al-Masihnya sama, Yeshua Al-Masih, Isa Al-Masih. Nah, Al-Masih ini kita tahu memberi kata-kata Inggris Mesiah, yang artinya sudah ada tiga. Mesiah itu artinya juru selamat, kan? Nah, itu yang diterjemahkan menjadi Kristen atau Kristos dalam bahasa Yunani, lalu menjadi Kristen. Nah, Al-Masih itu juga tidak unik pada Isa itu sebetulnya. Sebab Al-Masih, Masih dalam bahasa Ibrani atau Al-Masih dalam bahasa Arab, itu artinya orang yang diusapi dengan air kepalanya, yaitu menuju kepada upacara suci ketika orang itu diangkat sebagai pemimpin agama. Jadi Al-Masih itu artinya pemimpin agama. Dalam tradisi Yahudi, semua pemimpin agama yang besar itu disebut Al-Masih. Maka Isa Al-Masih maksudnya Isa pemimpin agama. Tapi ketika teologi Kristen berkembang dan Isa menjadi tidak sekedar pemimpin agama tapi juru selamat, maka Al-Masih akhirnya menjadi juru selamat. Nah, ini yang diterjemahkan dalam bahasa
Yunani Kristos, itu Kristos lalu menjadi Kristen itu. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan bahwa menurut Islam, malah menurut Islam, semua orang bisa menjadi Al-Masih melalui wudu. Ya, wudu itu kan, itu Quran itu mengatakan, langsung Quran sendiri mengatakan, hai orang beriman, kalau kamu mau sembahyang, cucilah mukamu, kemudian kedua tanganmu sampai siku-siku, lalu usaplah kepalamu, gitu kan, dan kemudian cucilah kedua kakimu sampai dua mata kaki. Nah, usaplah kepalamu itu yang digunakan perkataannya masih wamsahu birusikum, ya, wamsahu birusikum. Nah, begini. Ini dalam ayat itu, wamsahu birusikum, usaplah sebagian dari kepalamu. Nah, kalau orang itu sudah mengusap sebagian dari kepalanya dalam rangka wudu, dia adalah Al-Masih. Dia adalah orang yang anointed, the one who is anointed. Jadi every Muslim is anointed person. Artinya, menurut Islam, setiap orang itu dalam Islam itu pendeta. He is priest to himself. Karena itu dalam Islam tidak ada pendeta. Tidak ada, semua orang langsung kepada Tuhan. Karena perjanjian primordial tadi itu dilakukan secara individual masing-masing orang, bukan melalui suatu perwakilan. Betul. Jadi rohani kita itu pribadi sekali, sangat personal, sangat individual. Nah, di sini salah satu dasarnya mengapa dalam Islam tidak boleh ada pendeta. Pemimpin agama itu disebut ulama, itu artinya sarjana kan. Sarjana itu artinya orang yang mempunyai wewenang keilmuan tapi tidak mempunyai wewenang kerohanian, tidak celestial authority, tidak ecclesiastical authority, tapi hanya intellectual scientific authority saja. Artinya boleh dibantah, ulama-ulama boleh dibantah, ya. Ya dari ilmunya, ya. Jadi makanya fatwa itu sebenarnya tidak mengikat kan. Ini banyak orang salah paham, dikira fatwa mengikat, tidak. Fatwa itu mengikat untuk orang yang minta. Jadi kalau kita misalnya persoalan waris, misalnya datang pada ulama minta fatwa, nah fatwa itu mengikat kita sebelum ada fatwanya lebih tinggi. Misalnya kita tidak terima, datang ke ulama yang lebih pintar, ada fatwa baru, ya fatwa itu yang mengikat. Artinya tidak seperti misalnya di dalam agama Katolik misalnya, apa yang dikatakan pastor itu mengikat. Karena pastor itu adalah pemegang wewenang keagamaan, wewenang suci. Jadi ecclesiastical authority, celestial authority. Ini saya hidup dengan rohani. Jadi implikasinya banyak sekali mengenai adanya ruh dalam diri kita itu. Jadi yang membuat kita itu bisa mencapai tingkat kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu ialah ruh kita, bukan masalah psikologi. Kalau masalah psikologi itu kebahagiaannya mudah sekali, mendengar musik sudah bahagia. Itu mendengar hiburan-hiburan bahagia, tapi kalau kebahagiaan sejati ruh itu bukan itu. Maka ada orang yang tetap bahagia meskipun tidak mendapatkan hal-hal yang kelihatannya menyenangkan dari psikologi. Oke, saya kira segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Mengenai raib, Ya. itu raibnya sampai sekarang kalau saya di para Madinah sudah konten bahwa raib itu something you do not know yet, misteri, ya. Tapi konotasi dari raib sekarang di masyarakat umum ada lebih menjurus kepada salabim dan apa itu, ya. Sesungguhnya bukankah raib itu berarti things you do not know yet became a mystery until the time that you come to know, then it is no raib anymore. Jadi suatu waktu you may develop your conscious and you may develop your intellect, sampai you become know more. Demikian juga di dalam agama kita
apa tadi? What did I mention earlier yang waktu Pak Zainul higher Ma'rifah. Ya. Suatu waktu kalau kita mampu untuk meningkatkan diri sampai ma'rifah dan sisa gaib-gaibnya juga berkurang. Apakah begitu? Ya, jadi begini, tentu ada gaib yang mutlak gaib, tidak mungkin seorang pun mengetahui. Misalnya ilustrasi yang diberikan oleh Nabi tentang pohon sidra tadi itu. Nah, Quran kan dalam surat An-Najm melukiskan itu, bahwa Nabi itu pernah menyaksikan ada Tuhan yang besar, yang maha besar itu di dekat pohon sidra, yaitu ketika pohon itu menjadi terang benderang yang tidak terlukiskan gitu, dan Nabi tidak percaya kan gitu kan. Nah, kemudian ketika Nabi ditanya apa di balik pohon itu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, jadi Nabi pun tidak bisa tahu gitu. Jadi mutlak tidak bisa diketahui. Nah, antara yang mungkin kita ketahui atau yang kita merasa mengetahui dalam setiap hari itu sampai kepada pohon sidra yang telah dicapai oleh Nabi, tentu saja the whole range of the possibility kan. Nah, di antara possibility-nya itu ialah, meskipun tidak sampai kepada tingkat seperti yang diketahui oleh Nabi, ialah kemungkinan pengetahuan oleh orang yang melakukan spiritual exercise, yaitu para wali misalnya kan, para wali dan sebagainya itu, seperti umumnya para pemimpin sufi, misalnya orang-orang sufi itu yang mencapai tingkat tertentu. Nah, pengetahuan ini yang sangat spiritual ini disebut ma'rifah kan. Jadi ma'rifah itu pemberian dari Allah, tapi juga bersesuaian dengan seberapa jauh kita mengusahakannya. Jadi kita sendiri harus berusaha. Maka dari itu ada istilah riadah, yang riadah itu yang biasa digunakan dengan exercise. Riadah ruhaniyah, spiritual exercise. Karena itu dalam peristilahan Islam itu dari perkataan juhdon, juhd itu artinya bekerja keras, itu ada 3 istilah. Pertama adalah jihad, konotasinya fisik, jihad gitu. Jadi berjuang secara fisik lalu perang akhirnya. Yang kedua adalah ijtihad, itu konotasinya intelektual, ijtihad. Jadi berusaha keras untuk bisa memahami. Yang ketiga itu mujahadah, itu konotasinya spiritual. Jadi melakukan zikir. Nah, ini yang bisa menghantarkan kita kepada ma'rifat atau gnostisisme, yaitu suatu pengalaman, itu kan pengalaman teofanik istilahnya dalam bahasa Barat. Pengalaman teofanik karena pengalaman kehadiran Tuhan, tidak seluruh zat atau hakikat Tuhan itu yang hadir pada kita, tapi manifestasinya. Sedangkan pada Nabi Muhammad saja, Quran itu menyebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, gitu kan. Muhammad telah menyaksikan sebagian dari ayat-ayat yang sangat agung, bukan menyaksikan Tuhan itu sendiri sebetulnya. Nah, jadi ma'rifat itu suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada pengalaman penyingkapan tabir kebenaran, kasyaf, yang dalam bahasa yang lebih umum disebut pengalaman teofanik. Nah, pengalaman teofanik juga berjenjang-jenjang, Pak. Ya, sedangkan pengalaman intelektual biasa itu berjenjang-jenjang banyak sekali. Tidak bisa bersatu dengan Allah. Berjumpa, kalau Al-Quran itu menyebutnya perjumpaan dengan Allah itu bisa. Perjumpaan tapi tidak menyatu. Perjumpaan ini adalah metafor untuk kesadaran ilahi, kesadaran teofanik itu. Orang yang gaji aja banyak yang mempunyai pengalaman-pengalaman metafisis teofanik kan. Karena intensitas ibadahnya itu bisa mengundang pengalaman-pengalaman seperti itu. Sekarang ini tanggal 24 Agustus nanti kan akan diluncurkan oleh Microsoft Windows 95 yang merupakan
Deathmail untuk semua program komputer, dan Microsoft itu banyak sekali tenaganya orang India gitu. Juga NASA di Amerika itu banyak sekali orang India. Jadi India itu nomor 6 kira-kira, kurang lebih, meskipun miskin. Jadi masih Hindu. Nomor 7 siapa? Saya tidak tahu, mungkin ya baru orang Islam lah, nomor 7 itu. Ya. Nah, jadi tidak ada bangsa yang lebih mundur dari umat Islam selain bangsa Afrika hitam. Gitu. Jadi kita itu nomor 2 dari bawah. Dengan perkataan lain, dari ukuran Bismillah, kita tidak mendapat rahmatnya Allah sebagai Rahman. Mudah-mudahan dapat rahimnya di akhirat. Ya belum tentu juga. Gitu. Maka dari itu, Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya penting sekali. Dulu pernah dilaksanakan atau terwujud dengan baik sekali selama 800 tahun ketika umat Islam menguasai dunia ini. Dunia ini kan dikuasai umat Islam selama 800 tahun. Itu. Jadi ini Rahman itu kaitannya dengan ilmu gitulah, kemudian Rahim dengan iman. Ini kaitannya dengan kecakapan teknis, yang ini kaitannya dengan kesadaran etis dan moral. Gitu. Nah, orang Amerika yang membom atom itu ya kira-kira hanya dapat Rahmannya saja, tapi Rahimnya barangkali masuk neraka nanti di akhirat itu. Atau seperti yang suka sekali saya ceritakan, sebaliknya itu 2 desa di Jakarta, bos saya selalu ingat karena cukup dramatis. 2 desa di Sulawesi Selatan itu yang terpisah oleh sungai, itu gotong royong dengan penuh etikat baik bikin jembatan, kan berhasil. Lalu bupati diundang untuk meresmikan gunting pita. Bupati biasanya rombongannya banyak. Lalu dicoba jebol, bupatinya masuk sungai. Nah ini dari segi agama bagaimana? Dari segi agama, dalam Bismillah tadi itu, orang kampung tersebut sudah mempunyai etikat baik. Sudah baik sekali maksudnya itu, gotong royong dengan penuh pengertian dan sebagainya. Tetapi karena tidak tahu bikin jembatan yang baik, bupatinya masuk sungai, jadi tidak dapat rahmatnya. Jadi mudah-mudahan di akhirat nanti dapat pahala, tapi di dunia yang jelas bupatinya celaka. Nah, jadi orang Islam itu harus itu Rahman dan Rahim sekaligus. Kebetulan nama yang paling banyak disebut dalam Quran, nama Tuhan itu selain Allah adalah Rahman dan Rahim. Itu yang paling banyak. Nah, jadi pengucapan Bismillah itu adalah bagian dari takwa dan bagian dari ihsan, penghayatan bahwa hidup ini kita lakukan atas nama yang maha tinggi. Dan sebagai atas nama, maka kita harus bertanggung jawab kepada yang maha tinggi itu. Jangan melakukan sesuatu sembarangan. Kita melakukannya atas nama Tuhan. Kita ini adalah mandataris Tuhan. Kebetulan anggota kita para Madinah banyak ex-dubes ya. Mereka itu menghayati betul. Duta besar itu kan disebut duta besar luar biasa dan berkuasa penuh gitu kan, extraordinary and plenipotentiary. Jadi luar biasa, extraordinary dan berkuasa penuh, artinya boleh ambil inisiatif apa saja asalkan menguntungkan negara yang diwakili dan asalkan bisa dipertanggungjawabkan kepada kepala negara, sebab duta besar itu wakil dari kepala negara. Oleh karena itu harus diterima oleh kepala negara bersangkutan kan. Penyerahan mandat itu harus oleh kepala negara, karena itu adalah dari kepala negara ke kepala negara. Jadi duta besar itu kira-kira bisa kita jadikan contoh kekhalifahan itu. Jadi kita ini adalah duta besar Tuhan. Sebagaimana duta besar itu kalau pergi ke ibu kotanya masing-masing seperti ke Jakarta misalnya, menemui presiden harus cerita tentang apa saja yang dilakukan. Maka kita nanti kalau pulang ke akhirat itu harus cerita kepada Tuhan, Tuhan inilah yang saya lakukan di dunia dulu atas nama Engkau, mandatmu. Nah, Tuhan bisa mengatakan, enggak, itu enggak benar tuh ya. Ya bagian kamu di sana, neraka kita. Yang kira-kira begitu kan. Nah ini Bismillah itu di situ. Maka Bismillah itu ya biasa ya Pak sekalian Ibu. Apa saja itu yang kalau sudah terlalu banyak itu mengalami inflasi. Karena tiap hari kita ucapkan Bismillah, lalu kita tidak lagi menghayati. Sama dengan Insya Allah. Insya Allah itu kan artinya tidak berani janji kan. Padahal Insya Allah itu serius, betul menurut Quran itu.
Insya Allah itu adalah suatu ucapan untuk mendidik kita rendah hati, karena segala sesuatu itu yang menentukan adalah Tuhan, bukan kita. Tapi tidak berarti kemudian seperti yang ucapan kita sehari-hari, kalau insya Allah itu artinya ya kira-kira enggak ada begitu. Itu betul-betul inflasi. Banyak sekali istilah-istilah yang inflasi. Seperti misalnya sabilillah. Sabilillah itu gratis. Lillahi ta'ala itu gratis. Waduh. Coba dari suatu yang begitu tinggi nilainya menjadi murahan. Gratis kan murahan, karena inflasi. Nah bismillah itu karena kita ucapkan sehari-hari, lalu inflasi kita tidak lagi merasakan apa maknanya, padahal maknanya serius sekali. Serius betul. Kalau kita mengucapkan suatu bismillah, itu artinya kita berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita itu harus kita mulai dengan bismillah. Oleh karena itu, ya kita tidak boleh sembrono. Maka dalam Quran dilukiskan bahwa sifat orang yang beriman itu ialah orang yang hidupnya tidak sembrono. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang kalau menemukan sesuatu yang kurang berguna, mereka lewat secara terhormat, tidak mau melibatkan diri. Nah, hidupnya cukup berharga sehingga tidak mau terlibat di dalam hal-hal yang kurang berguna. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Salah satu yang membuat orang Islam itu baik ialah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan mengisi hidupnya secara serius. Nah, jadi mulai dengan Islam dari lahir tadi itu ditingkatkan dengan iman yang membentuk orientasi-orientasi batini, lalu ihsan, penghayatan dalam hidup yang berdasarkan kepada penghayatan Tuhan itu hadir, lalu menghasilkan tingkah laku yang baik, penuh tanggung jawab dan sebagainya, sehingga menghasilkan orang dengan budi pekerti yang luhur. Karena itu Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi. Maka ada hadis yang rada dramatis. Ada orang datang pada Nabi, Nabi, saya punya tetangga, dia itu rajin sekali sembahyang, tapi mulutnya itu kasar dan selalu menyakiti tetangga. Nabi mengatakan dakhalatin nar, dia masuk neraka. Lalu tapi yang lainnya gini Nabi, orang itu sembahyangnya nggak karu-karuan, tapi orang itu baik sekali. Nabi mengatakan dakhalatil jannah, dia masuk surga. Nah itu contohnya. Ya terang ini adalah suatu satu karikatur ya. Karikatur itu berarti dilebih-lebihkan. Jangan nanti lalu kita berbeda sini udahlah nggak usah sembahyang asalkan baik-baik ya, bisa jatuh kepada kesombongan. Itu namanya istihqaq. Istihqaq itu artinya merasa berhak, merasa baik. Itu sombong. Orang itu kalau merasa dirinya sudah baik itu sombong. Karena itu sebetulnya absurd kalau orang mengatakan untuk apa sih ibadat, untuk apa sih sembahyang, kan yang penting menjadi baik. Itu kan bisa diteruskan, kalau begitu Anda sudah merasa baik sehingga tidak perlu sembahyang. Nah, merasa baik itu sombong. Nah, dan itu justru kejahatan yang sangat tinggi. Sombongan itu kejahatan yang sangat tinggi. Anggap bahasa Jawanya itu istiqam. Maka ini secara Komarudin itu suka menuturkan sebuah dongeng kaum sufi itu kan. Kaum sufi itu kan kadang-kadang karena persoalan itu begitu rumit maka disampaikan melalui dongeng. Dongengnya itu mengatakan Nabi Musa ketika mau terima perintah yang 10 di atas Bukit Sinai itu dalam perjalanan ketemu dua temannya, yang satu salah, yang satu jahat. Nah karena sudah akrab, dua temannya itu minta supaya disampaikan kepada Tuhan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang salah mengatakan, tolong teh tanyakan sama Tuhan nanti surga saya kira-kira di mana begitu. Yang jahat mengatakan, enggak, saya tahu diri, jadi saya juga enggak berharap surga, saya tahu bakal masuk neraka, tapi tolong sampaikan juga pertanyaan saya kira-kira neraka saya di mana. Singkatnya cerita, Musa turun ketemu lagi dengan temannya, masing-masing tidak sabar, bagaimana pesan kita sudah disampaikan. Oh iya, yang salah itu yang yang bilang, iya bagaimana saya, oh iya kamu nanti masuk surga, memang surganya kira-kira di sini. Nah yang jahat mengatakan, wah saya tahu saya nggak masuk surga, saya masuk neraka, tapi pesan saya disampaikan juga nggak sama Tuhan. Oh iya, ada jawabannya. Oh ada,
oh jadi Tuhan ingat sama saya, lalu dia bersyukur. Musa mengatakan, kamu jangan bersyukur begitu, kamu asal neraka, enggak apa-apa deh, pokoknya asal Tuhan ingat sama saya sudah senang, dia bersyukur. Lalu katanya, ini dongeng ya, malaikat datang merevisi berita itu, Musa kamu salah, yang masuk neraka itu yang salah itu, yang jahat disuruh masuk surga. Mengapa? Karena yang salah sudah istiqab, sudah anggap, merasa baik, dan itu kesombongan. Sedangkan yang jahat itu cukup rendah hati sehingga mengakui bahwa dia jahat. Nah, rendah hati itu namanya tawadhu, itu nilai yang sangat tinggi. Nah, insya Allah itu antara untuk mendidik kita supaya kita rendah hati. Jangan mengklaim kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mampu, kita tidak punya daya. Semuanya itu datang dari Allah. Karena itu, nanti kalau kita sudah mengerjakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita sukses, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Semuanya kembali pada Allah. Jangan diklaim berkat saya maka sukses. Kalau tidak saya, enggak. Sekarang jawaban atas pertanyaan. Rasakan agama ya praktekkan saja, kan. Syekh Ghazali itu kan sampai kepada kesimpulan itu setelah mengalami sendiri pengalaman yang sangat pahit, yang malahan sampai kepada efek fisiologis, kesehatannya hancur kan itu. Kemudian mengalami rehabilitasi karena dia merubah orientasi agamanya lalu ke sufi itu. Nah, jadi seperti dikatakan saudara Budi itu tadi, itu memang empirik, karena itu harus dijalankan. Misalnya ya sholat jamaah, kemudian apa itu namanya, ditambah dengan sholat tahajud itu ya. Tapi tidak hanya itu, juga berbuat baik itu harus dihayati betul sebagai ekspresi keagamaan. Nabi kan berpesan pada kita, berbuatlah baik meskipun sekedar menunjukkan wajah yang cerah kepada teman, gitu kan. Walau antal keahak kedua cintakan. Jadi menunjukkan wajah yang cerah itu sendiri sudah merupakan suatu perbuatan baik, ekspresi keagamaan. Juga misalnya ketika Nabi membagi mengenai iman, tentang bahwa iman itu ada 70 cabang gitu ya, yang paling tinggi yaitu penghayatan yang sangat murni terhadap makna la ilaha illallah sampai sekedar menyingkirkan duri dari tengah jalan. Nah, itu dihargai oleh Nabi sebagai iman. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh yang paling sederhana tadi itu, yaitu menyingkirkan duri atau paku lah kalau di kota itu dari tengah jalan. Itu perbuatannya itu kelihatan sederhana, kita sekedar menyingkirkan paku dari tengah jalan. Tapi sebetulnya kalau diniati dengan agama itu kan suatu nilai kemanusiaan sangat tinggi, karena ketika kita membungkuk, memungut paku itu dan kita lempar, itu ada hal yang sangat tinggi dari segi moral, yaitu kita tidak mau orang lain celaka. Itu nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Nah, dari kumpulan kecil-kecil ini, ibarat pepatah sedikit-sedikit akhirnya jadi bukit, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Lalu kita akan tampil sebagai orang baik, gitu. Nilai keagamannya ialah kalau semuanya itu tadi disangkutkan dengan orientasi kepada Tuhan itu sebagai asal dan tujuan hidup kita. Artinya bisa juga kita menyingkirkan duri sekedar sebagai perbuatan baik pada sama manusia tanpa nilai keagamaan. Nah, itulah yang tadi saya sebut kesalehan tanpa iman tadi itu. Nah, dalam hal itu tidak ada nilai keagamaannya, ini nilai kemanusiaan saja. Seperti palang merah itu mungkin nilainya kemanusiaan semata-mata. Itu sendiri cukup berharga bagi kita di dunia ini, dan kita juga setuju kalau misalnya palang merah dikasih hadiah Nobel dan sebagainya, itu ya setuju aja. Tetapi dari segi nilai keagamaan itu
hanya terbatas kepada dunia ini saja, di akhirat tidak dapat. Nah, kalau masalahnya jalan penghayatan keagamaan, niat itu menjadi penting sekali. Maka kalau Pak Mustafa tadi mempersoalkan keabsahan hadis, memang betul hadis itu semuanya problem. Satu-satunya hadis atau hadis yang paling tidak punya problem adalah hadis niat. Ya, itu hadis yang paling absah, yaitu bahwa segala sesuatu tergantung pada niat. Itu innamal amal binniat itu. Ya. Orang bisa melakukan dua hal yang persis sama, tetapi nilainya berbeda sekali tergantung pada niatnya. Ya, jadi maka dari itu niat itu menjadi sangat penting. Dan penghayatan keagamaan itu, karena tadi saya katakan itu harus dikaitkan dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir, maka sebetulnya tidak kenal waktu dan juga tidak kenal tempat. Itu. Maka dari itu ada gambaran dalam Quran tentang adanya ulul albab yang disebutkan bahwa mereka itu ingat pada Allah, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu berbaring. Artinya di setiap saat itu ada penghayatan keagamaan. Dan inti penghayatan keagamaan adalah ingat pada Allah, sebetulnya itu selalu ingat pada Tuhan. Salat itu disebut, salah satu hikmah salat itu yang Quran sendiri menyebutkan ialah mencegah orang dari perbuatan jahat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegah orang dari perbuatan jahat dan keji. Sebetulnya ada kelanjutan dari ayat itu. Yang bunyinya ialah wala zikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itulah yang lebih agung. Itu. Memang ada tafsiran bahwa yang dimaksud ingat pada Allah itu ialah salat tersebut, tetapi juga merupakan satu peringatan bahwa mengapa salat itu mempunyai fungsi untuk mencegah orang dari perbuatan jahat, karena salat itu adalah momen ketika kita mengintensifkan keingatan kita kepada Tuhan. Nah, yang mencegah kita dari berbuat jahat itu ingat pada Tuhannya itu. Karena itu harus dikasihkan bahwa ingat pada Tuhan itu yang yang lebih agung, wala zikrullahi akbar. Nah, kalau ingat pada Tuhan, maka itu tidak mengenal tempat dan waktu. Kapan saja kita bisa ingat pada Allah SWT dengan berbagai ekspresi psikologis kita. Seperti misalnya kalau kita mengagumi sesuatu, kita mengucapkan Masya Allah. Kalau kita misalnya mendengar sesuatu yang menimbulkan kesedihan, ya biasa kita baca innalillah. Itu kan semuanya zikir kan. Jadi zikir itu macam-macam, termasuk alhamdulillah itu zikir, ingat pada Allah. Jadi zikir itu atau ingat pada Allah itu tidak semata-mata misalnya mengikuti suatu formula tertentu seperti mengucap la ilaha illallah saja, tetapi semua ekspresi kejiwaan kita yang kita sangkutkan dengan Tuhan, berkaitan dengan pengalaman hidup kita yang real, itu adalah ingat pada Allah. Ketika kita misalnya tidak bisa menerima sesuatu, subhanallah, ya artinya enggak ada, gitu kan, subhanallah. Jadi kita bebaskan Tuhan dari kemungkinan yang tidak benar itu, maha suci Dia, begitu, dan seterusnya. Maka dari itu Quran mengatakan bahwa zikir itu hendaknya lebih baik rahasia, private. Ya, Uzkuru rabbakum tadarruan wa khufyah. Ingatlah kepada Tuhanmu tadarruan dengan penuh haru, wa khufyah dan penuh privacy. Itu sebetulnya zikir yang baik, itu zikir khafi itu. Zikir jahar boleh karena mempunyai nilai edukatif, yaitu mengajak orang lain. Tetapi zikir jahar bisa eksesif, seperti pagi-pagi ini kita dengarkan loudspeaker yang nggak karuan itu sebetulnya dalam agama tidak benar, itu tidak boleh itu. Ya kan kita inginnya kan mendengarkan dengan enak, ini mana yang didengarkan ini dari sana, dari sini, berlomba-lomba. Umar itu pernah membentak orang karena doanya keras sekali. Emang Tuhan tuli, dia bilang gitu, dia di masjid itu. Karena itu kan ini ada joke mengenai orang
orang Hindu, orang Kristen sama orang Islam mana? Tuhan siapa yang paling dekat? Ya Tuhannya orang Hindu katanya. Mengapa? Karena kalau orang Hindu berdoa kan manggilnya Tuhan Om kan. Kalau orang Kristen wah lebih dekat lagi Bapak. Nah yang orang Islam ini yang kalau berdoa pakai loudspeaker jauh sekali Tuhannya. Itu jadi ya tapi kita nggak usah mengkritik loudspeaker, itu sebetulnya gejala puber. Itu umat Islam sekarang ini lagi puber. Betul, itu saya pernah dipanggil oleh Pak Ketua Bakir, itu orang yang sangat baik hati, itu saya jenderal siapa namanya itu? Hah? Bukan yang sekarang ini lah, Sudibyo, ya. Dia bilang ini Cak Nur ini saya khawatir, kenapa? Ini orang Islam mau dibikin negara Islam atau gimana? Kenapa? Ini ada tuntutan supaya makanan dikasih label ditanggung halal. Lalu itu masjid-masjid itu semuanya teriak-teriak itu. Saya bilang yang pertama itu mungkin bukan tuntutan orang Islam, bahkan tuntutan pabrik-pabrik makanan supaya menjamin pasarannya. Saya bilang gitu. Yang kedua, ini kan statistik Pak, statistik hidup. Kita kan suka bilang pembangunan kita berhasil. Nah salah satu indikator keberhasilannya itu ialah orang makin mampu beli loudspeaker gitu, lalu dipasang di mustawa. Jadi itu statistik hidup. Ya yang ketiga yang lebih serius lagi ya ini gejala sosial psikologis Bieber saja, karena itu nggak usah anulah gitu. Ya sama aja dengan kalau lebaran itu Cikampek Cirebon macet, itu kan statistik hidup. Terus sama aja bahwa sekarang lebih itu saya boleh bangga lah, saya begitu punya mobil, begitu kawin punya mobil itu kalau lebaran pasti naik mobil ke Jawa Timur itu, karena naik pesawat terlalu mahal, naik kereta api nggak karu-karuan dan sebagainya, bis nggak bisa, akhirnya bawa mobil. Waktu itu dulu dikata mungkin di jalan itu hanya 1-2 orang lebaran bermobil ke Jawa. Sekarang ini Masya Allah, nah, itu kan terang statistik itu. Statistik itu, jadi kita itu berhasil pembangunan ini, Orde Baru 30 tahun. Nah, karena itu gejala loudspeaker seperti yang kita dengar pagi ini, ya dari segi pembangunan, ya inilah indikasi keberhasilan pembangunan gitu aja. Tapi dari segi zikir, itu problem itu. Bukan begitu zikir kepada Allah SWT. Karena itu di Unisba kan ada dosen kiriman dari Saudi itu, marah betul itu. Ini bid'ah. Pak Muhammad selalu dibilang itu gimana itu bid'ah itu, membaca Quran di loudspeaker itu. Yang boleh terdengar jauh itu kan hanya azan namanya pengumuman. Yang lainnya itu tidak boleh terdengar. Di Saudi ada itu. Jadi kita ini puber. Maka dari itu ini yang menipu, ya deceiving ya, mengecoh. Kita merasa Islam bangkit, tapi diukur dari korupsi ternyata nggak berfungsi sama sekali. Karena kita ukur keberhasilannya itu bangkitnya itu dari loudspeaker, dari masjid, dari rame-rame naik haji, umrah. Well, it's okay. Semuanya itu baik saja sebagai indikator-indikator lahiri, tapi harus kita isi. Nah, inti pengisiannya itu ialah zikir kepada Allah SWT. Selalu ingat pada Allah itu. Jadi uzkuru rabbakum tadarruan wa khufyah. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingatlah Tuhanmu dalam dirimu tadarruan dan penuh haru, wa khifah dan penuh will awe, itu bahasa Inggrisnya, penuh rasa seperti kalau perasaan kita kalau menghadapi sesuatu yang luar biasa, yang itu yang tremendum, itu yang tremendum, Tuhan sebagai yang tremendum itu. Sebenarnya begitu Quran menyebutkan